Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Sarti Rusmania dengan NIM akhir 019 dan rekan saya Wahyuni Dwi Utari dengan NIM akhir 067 dan yang terakhir Hafia dengan NIM akhir 161. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori produksi dengan pokok pembahasan teori produksi dan fungsi produksi, aspek nilai Islam dalam produksi, teori kombinasi input dalam produksi. Yang pertama, teori produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa atau peningkatan nilai tambah yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sistem dari produksi merupakan keterkaitan komponen satu dengan komponen lain, yaitu input maupun output. Sistem produksi kegiatan menghasilkan nilai barang maupun jasa. Dalam pengertian sehari-hari, produksi adalah mengolah input baik barang maupun jasa menjadi output berupa barang atau jasa yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat. Berdasarkan hubungannya dengan tingkat produksi, faktor produksi dibedakan menjadi dua, yaitu produksi tetap dan produksi variabel. Kemudian jangka waktu produksi, ada jangka waktu produksi pendek dan panjang. Jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah ataupun tetap. Jangka panjang adalah suatu proses produksi tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun, atau bahkan sampai 50 tahun. Sehingga dalam kurun waktu ini semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau tidak ada faktor produksi tetap. Yang kedua, fungsi produksi. Hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakannya menjadi fungsi produksi. Faktor-faktor produksi seperti yang telah dijelaskan dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama tenaga kerja, yang kedua modal, yang ketiga tanah, dan yang keempat keahlian keusahawanan. Lalu di dalam teori ekonomi, di dalam menganalisis mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi yang belakangan dinyatakan tanah, modal, keahlian, keusahawanan adalah tetap jumlahnya. Hanya tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya. Untuk menentukan fungsi produksi dinyatakan dalam bentuk rumus, yaitu Q sama dengan FKLRT. Q merupakan jumlah produksi yang dihasilkan, K merupakan modal, L merupakan jumlah tenaga kerja, R merupakan sumber daya, dan T teknologi. Aspek nilai Islam dalam produksi. 1. Berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. 2. Pati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal maupun eksternal. 3. Memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. 4. Berpegang teguh pada kedisiplinan dan namis. 5. Memuliakan prestasi produktivitas. 6. Mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. 7. Menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syarat sah dan rukun akad transaksi. 9. Adil dalam bertransaksi. 10. Memiliki wawasan sosial. 11. Memberikan upah tepat waktu dan layak. 12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan bagi Islam. Teori kombinasi input produksi. Produksi dengan 2 input variabel. Produksi ini merupakan kombinasi antara 2 faktor produksi variabel untuk menghasilkan output atau hasil produksi yang sama. Dalam kasus ini, kombinasi yang paling mudah adalah antara faktor produksi modal atau kapital dengan tenaga kerja atau labor. Dalam teori ini terdapat kurva isokuan yang menunjukkan hasil produksi yang sama dan garis isokos yang menunjukkan biaya untuk produksi yang sama.
Kurva isokuan adalah suatu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi antara faktor produksi X dengan Y yang dapat menghasilkan reproduksi yang sama. Kurva isokos adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu saya akan menjelaskan tentang kurva isokuan dan kurva isokos. Baik, langsung saja ke kurva isokuan. Pada gambar di PPT ini, kita dapat melihat kurva isokuan dengan sumbu Y berupa modal dan sumbu X berupa tenaga kerja. Kurva isokuan menggambarkan tingkat output produksi yang sama. Artinya, ketika produksi di sepanjang garis tersebut akan sama outputnya, namun input yang digunakan memiliki komposisi yang berbeda. Misalnya, pada titik A, titik B, maupun titik C memiliki tingkat hasil produksi yang sama. Bisa kita umpamakan outputnya adalah 100 roti, maka titik A, B, C sama-sama menghasilkan 100 roti. Meskipun demikian, komposisi input yang digunakan bisa saja berbeda. Ada yang lebih banyak tenaga kerja, ada yang lebih banyak mesin atau modal. Yang selanjutnya yaitu kurva isokos. Nah, pada kurva isokos di PPT ini, kita bisa melihat garis-garis miring. Garis-garis tersebut menunjukkan gabungan tenaga kerja dan modal yang dapat diperoleh dengan biaya yang sama. Misalnya, tenaga kerja adalah Rp20.000, biaya modal per unit adalah Rp20.000, sedangkan jumlah uang adalah Rp80.000. Maka kombinasi penggunaan faktor produksi yang bisa digunakan yaitu kombinasi 2 unit modal ditambah 2 tenaga kerja, yaitu sama dengan Rp80.000. Dalam kurva di samping atau di PPT ini diilustrasikan terjadi perubahan kemampuan anggaran. Misalnya perusahaan menambah biaya sehingga anggaran yang dapat digunakan untuk membeli mesin atau modal dan mengupah tenaga kerja bertambah. Demikian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.